Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Fadilah Amal adalah satu kitab karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi yang sangat luar biasa, sehingga pantaslah apabila kitab ini dijadikan mustika bagi jamaah tabligh, karena selain kitab ini terkesan sangat sederhana, tetapi memiliki bahasa yang lugas, mudah dipahami oleh semua kalangan, sehingga seakan-akan kitab ini senantiasa punya roh sepanjang zaman. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang membaca kitab ini bisa berubah secara total, minadh dhulumati ilan nur. Jadi selain kitab ini banyak menarik orang-orang sebagai asbab hidayah, tetapi juga tidak berhenti dibahas tentang apa isi kitab ini, sehingga banyak orang-orang menilai bahwa kitab ini tidak layak dipakai karena mengandung hadis-hadis dhaif, maudhu, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, supaya gamblang ketika kita menilai kitab Fadilah Amal, maka harus kita rinci dengan 3 permasalahan. Yang nomor 1, kandungan hadis-hadis dhaif di dalamnya. Karena kalau di dalamnya semua hadis-hadis sahih, namanya bukan Fadailul Amal, tetapi barangkali bisa dinamakan Sahih Al-Kandahlawi. Tapi karena di sini memang di dalamnya mengandung hadis dhaif, untuk memotivasi amal, maka dinamakan Fadailul Amal, yang jelas tidak bebas daripada hadis-hadis dhaif. Tapi walaupun itu hadis dhaif, otomatis Syekh Zakaria Al-Kandahlawi selaku Syekhul Hadis berpendapat bahwa hadis dhaif masih bisa digunakan untuk memotivasi diri kita di dalam keutamaan beramal, sebagaimana pendapat Imam Nawawi dan lain sebagainya. Yang kedua, adakah hadis maudhu' di dalam kitab Fadilah Amal? Tentunya karena yang mengarang adalah Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, tentunya menurut beliau tidak ada satupun hadis maudhu' ataupun hadis palsu yang beliau tulis di dalam Fadilah Amal. Contoh, fikratu sa'atin khairun min ibadati sitina sanah. Berpikir sesaat tentang agama ini itu jauh lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun. Di dalam membahas hadis ini memang Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa hadis ini maudhu'. Tetapi Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi Asy-Syafi'i menilai bahwa hadis ini tetap termasuk hadis dhaif. Maka Syekh Zakaria masih menghargai bahwa hadis dhaif walaupun jiddan sekalipun masih bisa digunakan untuk fadilah amal. Ada lagi hadis lamma aznaba Adam. Mengenai hadis ini walaupun Syekh Albani
Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Tetapi Imam Baihaqi telah menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis dhaif. Bahkan ada Imam Al-Hakim menilai bahwa hadis ini termasuk hadis sahih. Begitu juga pembahasan hadis lain, seperti bagaimana tentang hadis Abdurrahman bin Auf yang nantinya masuk surga dengan merangkak dan lain sebagainya, dengan pembahasan yang sama, bahwa beliau menganggap bahwa hadis itu dhaif dan bisa dijadikan fadilah amal. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, bahwa fadilah amal juga mencakup cerita-cerita para alim ulama, para tabi'in, para ahlus sufi. Seperti cerita Imam Ar-Rifai, seorang ulama besar ahlus sufi yang telah mencium tangan suci Rasulullah SAW dan disaksikan oleh ribuan, sekitar 12.000 murid-muridnya. Ini adalah sebuah berita. Maka karena yang memberitakan itu seorang ulama-ulama, walaupun itu terasa aneh, boleh saja Imam Zakaria Al-Kandahlawi mempercayai dan mengambil sebagai cerita di dalam kitab Fadilah Amal. Tetapi manakala ada ulama-ulama yang lain yang menolak, menganggap itu khurafat, itu hak beliau-beliau juga. Silahkan. Nah, berbeda pendapat di sini tidak masalah di dalam menilai cerita dan khabar. Annal khabara yahtamilus sidqa wal kidba. Yang namanya khabar itu bisa saja benar, tetapi juga bisa saja salah. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.